malam dan selamat datang kembali dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Kembali dengan saya Gelin Tumangkeng yang akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan. Senang sekali bertemu dengan para pemirsa yang menyaksikan Kamu Bisa pada malam hari ini. Dan mungkin ada beberapa yang baru mengetahui tentang Kamu Bisa, untuk itu saya akan menjelaskan secara singkat. Kamu Bisa adalah program kolaborasi dari Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries, di mana ASI sendiri merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent yang tentunya akan memberikan ide-ide bisnis terbaik bagi para pemirsa yang menyaksikan, di mana pemirsa bisa gunakan untuk membuat suatu bisnis baru atau bahkan mengembangkan suatu bisnis yang sudah ada. Di mana pada setiap malamnya kita akan membahas begitu banyak topik, dan malam hari ini kita akan membahas mengenai kompot buah kering untuk pasar modern, di mana kompot ini adalah sehat, lezat, dan juga menguntungkan. Setiap malamnya kita mengundang para narasumber ahli dan juga praktisi yang tentunya sudah berpengalaman, di mana pada malam hari ini ada 2 narasumber praktisi yang akan menemani kita sepanjang acara untuk 1 jam ini, di mana praktisi pertama yaitu Juan Valentino Makayu dan yang kedua adalah Ines Rianti Sarumpait. Selamat malam kepada Juan dan juga Ines. Selamat malam, Kak. Selamat malam Ines, dan juga selamat malam kepada Juan. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Baik, begitu pula dengan para narasumber ahli, yaitu di sini sudah ada Dr. Titin Sulastri dan juga Dr. Ruben Suwitono dan Dr. Insinyur John Lee Warren. Tapi terlebih dahulu saya mau menyapa Dr. Titin terlebih dahulu. Selamat malam. Selamat malam, Kak Gelin. Selamat malam pemirsa dimanapun berada, lebih para sumber praktisi juga narasumber ahli pada malam hari ini di acara Kamu Bisa. Selamat malam kepada Dr. Ruben. Selamat malam Dr. Ruben. Halo, selamat malam Kak Gil. Apa kabar? Luar biasa. Dan selamat berjumpa kembali di acara Kamu Bisa. Juga para narasumber, baik praktisi maupun narasumber ahli, serta pemirsa Kamu Bisa dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Selamat malam. Dan juga Insinyur John Lee Warren. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Gelin, sahabat-sahabat narasumber. Selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan program ini. Salam sehat dari Manokwari, Papua Barat. Salam sehat. Baik. Pada malam hari ini kita tentunya akan membahas mengenai kompot buah kering. Untuk itu bagi para pemirsa yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini bisa memberikan pertanyaan ataupun pernyataan melalui sosial media Hope Channel Indonesia yang tertera pada layar kaca Anda, ataupun dari call center Hope Channel Indonesia. Di mana pada akhir sesi kita akan memberikan waktu kepada para narasumber untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke dalam video penjelasan mengenai kompot buah kering. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Juan Valentino Makayu. Saya Ines Rianti Sarumpait. Kami adalah mahasiswa farmasi semester akhir di Universitas Advent Indonesia. Pada tahun lalu, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Mem Titin Sulastri, saya dan juga tim memproduksi atau mengembangkan suatu produk yang bernama Dry Fruit Kompot Antioksidan. Dan kami juga sempat untuk memasarkan dan mendapatkan respon yang baik. Saat ini kami memang sudah tidak aktif menjual produk tersebut karena kesibukan kami dalam perkuliahan. Namun kami berharap produk ini bisa menjadi langkah awal kami untuk menjadi wirausahawan sukses di masa depan. Baik, kita sudah menyaksikan bagaimana ternyata kompot buah kering ini adalah buatan dari 2 mahasiswa yang masih aktif saat ini. Di mana langsung saja kita akan bertanya kepada mereka mengenai apa itu kompot buah kering. Saya akan bertanya kepada Ines terlebih dahulu. Selamat malam Ines. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Oke, boleh Ines langsung jelaskan apa itu kompot buah kering? Kompot sendiri merupakan minuman tradisional nih Kak. Dia berasal dari Eropa. Kata kompot berasal dari bahasa Prancis
yang artinya rebusan buah. Produk kami, yakni dry food kompot antioksidan, adalah minuman tradisional yang terbuat dari buah-buahan kering. Ada juga bahan herbal lainnya yang kemudian akan diseduh di dalam air panas, sehingga rasanya, zat-zat berkhasiatnya, termaksud di dalamnya antioksidan, akan ditransferkan ke dalam cairan. Minuman ini memang mirip seperti infus water, tapi bedanya kompot menggunakan buah-buahan kering. Dan rasa kompot juga lebih pekat. Dry food kompot antioksidan yang kami rancang memang dikhususkan sebagai minuman yang kaya akan antioksidan dan bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Demikian, Kak. Baik, terima kasih Ines untuk penjelasannya. Jadi ternyata ini dari kata Prancis ya, yaitu rebusan buah, dan setelah dikeringkan nanti bisa diseduh dengan air sehingga bisa menjadi suatu kayak infused water tapi yang lebih pekat. Terima kasih Ines untuk jawaban yang sudah dibagikan. Kemudian saya mau bertanya kepada Juan, kira-kira produk apa sih yang kalian buat dan dari buah-buah apa saja yang kalian masukkan, kemudian keunggulan apa yang bisa kalian bagikan dari produk yang kalian sudah buat? Baik, selamat malam Kak. Malam. Jadi produk yang kami buat adalah dry food kompot antioksidan, yaitu adalah buah herbal dari buah-buahan kering yang akan diseduh dan juga mengandung kaya antioksidan. Kemudian minuman ini mengandung atau berbahan utama cranberry, lemon, goji berry, arbe, kemudian angco dan juga bunga stevia sebagai pewarnanya, dan juga daun bunga telang dan juga daun stevia sebagai pemanisnya. Dan juga pastinya dalam produk ini banyak sekali keunggulannya. Yang pertama adalah mengandung antioksidan alami seperti namanya, yaitu dry food kompot antioksidan, bahwa memiliki kandungan polifenol, kemudian fenolik, dan juga vitamin C, dan banyak kandungan antioksidan lainnya. Dan itu berfungsi untuk menangkal radikal bebas, apalagi di zaman modern ini kita sering terpapar akan radikal bebas. Dengan kita meminum, walaupun di dalam tubuh kita menghasilkan antioksidan, namun kita harus lebih dengan cara mengonsumsi buah-buahan dan juga seperti minuman ini yang kaya akan antioksidan. Kemudian keunggulan berikutnya adalah minuman ini kami menggunakan pengawet alami dan tidak menggunakan pengawet buatan. Jadi cara pengawetannya dengan cara buah-buahan yang segar kami keringkan. Kami keringkan menggunakan metode pengeringan menggunakan oven dengan suhu 50 derajat Celcius. Jadi dengan kita mengurangi kadar airnya, maka buah-buahan tersebut akan lebih tahan lama dan juga akan mengurangi proses atau memperlambat proses pembusukannya. Kemudian minuman ini juga tidak mengandung pemanis buatan, jadi kami menggunakan pemanis alami. Jadi dari buah-buahan beri itu mengandung rasa manis dan juga ada asamnya. Namun kami menggunakan angco, kurma merah, yang memiliki rasa manis, dan juga kami menggunakan daun stevia. Jadi daun stevia ini adalah pemanis alami yang 0 kalori. Jadi ketika kita adalah penderita diabetes atau kita tidak mau menaikkan berat badan kita, daun stevia ini cocok untuk menjadi pemanis buatan kita. Jadi keunggulan yang berikutnya lagi adalah produk ini mudah disajikan karena produk ini hanya tinggal diseduh. Jadi kita tidak perlu memasak, namun kita hanya menyeduh dengan air panas. Kemudian keunggulan lainnya adalah ketika kita meminum suatu minuman, ampas atau sisa tidak bisa kita konsumsi, namun dengan kita membuatnya menjadi kompot, air yang kita minum kita bisa konsumsi dan juga buah-buahan sisanya kita bisa makan. Dan ini membuat kita lebih praktis dan cocok untuk kehidupan kita di zaman yang modern. Baik, terima kasih banyak Juan untuk penjelasan dari produk yang sudah kalian jual, di mana ternyata banyak sekali keunggulan yang bisa kita miliki. Terlebih kalau misalnya kita lihat cara pembuatannya juga lebih gampang ya, karena hanya cukup mengeringkannya di oven, kemudian langsung bisa diseduh atau bisa disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Bahkan yang menarik adalah semua bahan yang sisa masih bisa dikonsumsi kembali dan tidak harus dibuang. Itu adalah plus point bagi mungkin para pemirsa yang tidak mau banyak waste ya, food waste. Ini bisa dicoba di rumah masing-masing. Nah, untuk itu bagi pemirsa yang penasaran, terlebih saya juga di sini, saya mau bertanya kepada Bu Titin, kira-kira
terkait buah yang sudah dikeringkan, biasanya orang-orang berpikir pasti nutrisinya akan berkurang dan mungkin sudah tidak ada vitaminnya. Tapi bolehkah Bu Titin menjelaskan apakah buah yang dikeringkan itu tetap memiliki kandungan nutrisi yang sama atau sudah tidak ada nutrisi? Baik, terima kasih Kak Geli untuk pertanyaannya. Apakah buah-buahan, apakah di sini kita gunakan bunga telang tadi ya, ada bunga telang dan daun stevia. Kalau sudah dikeringkan, apakah nutrisinya berkurang? Sudah barang tentu adanya proses pemanasan di suhu akan mengurangi ada beberapa zat. Tetapi tidak semua proses pengeringan itu mengurangi kandungan gizi, bahkan ada yang meningkat. Nah, terkait buah maupun bagian bunga yang digunakan pada dry food kompot dari kedua mahasiswa kami, sebenarnya ini adalah proyek beberapa mahasiswa ya, tapi kami memilih mereka berdua untuk menerangkan pada malam hari ini. Beberapa buah ataupun bunga yang dikeringkan sudah barang tentu kandungan airnya akan berkurang karena proses pengeringan. Tadi dikatakan proses pengeringan ini membantu proses pengawetan ya tentunya. Kemudian apa lagi nih kandungan gizi yang meningkat, serat khususnya. Jadi serat ini konsentrasinya akan meningkat pada bagian buah apabila ada proses pengeringan. Begitu juga dengan kandungan-kandungan mineral seperti kalsium, kemudian ada zat besi juga, konsentrasinya cenderung lebih meningkat apabila proses pengeringan. Nah, tadi sudah sepintas dijelaskan oleh Juan bahwa kandungan antioksidan pun meningkat ya pada saat proses pengeringan, terutama kandungan polifenol yang ada di beberapa buah yang sudah mereka pilih untuk dijadikan buah kering ya, kompot konsumsinya. Nah, ada juga zat yang berkurang, khususnya adalah vitamin C. Karena vitamin C pada proses pemanasan akan berkurang, tetapi tidak berkurang habis. Oleh karena tadi suhu yang digunakan itu perlu kita perhatikan. Jadi di suhu 50 derajat tidak mengurangi secara signifikan kandungan vitamin C yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga dengan vitamin B, itu karena dia larut ya di dalam air, biasanya akan sedikit berkurang. Seperti itu. Nah, ada beberapa yang perlu ya. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula di buah kering. Karena kalau buahnya itu dari basah, kemudian dikeringkan, sudah barang tentu kandungan gulanya akan lebih terkonsentrasi di dalam buah-buah tersebut. Tetapi di sini kita aman ya, karena biasanya kalau orang lain mungkin membuat kompot atau membuat buah kering itu ditambahkan gula supaya sebagai bahan pengawet. Nah, di sini mahasiswa kami ini tidak menggunakan tambahan gula untuk proses pengeringan. Jadi gulanya juga alami dan diharapkan ini dapat bisa dikonsumsi secara aman. Nah, mungkin itu dulu Kak Gil terkait kandungan nutrisi pada buah kering yang dibuat oleh Juan dan Ines. Baik, terima kasih juga Dr. Titin sudah membagikan jawaban. Jadi pemirsa jangan khawatir karena tidak semua berkurang, bahkan ada yang meningkat. Jadi bisa dicoba di rumah masing-masing, tapi harus diperhatikan suhunya. Seperti yang sudah disebutkan 50 derajat. Berikutnya, kandungan dan khasiat apa yang bisa didapatkan dari kompot buah kering ini? Mungkin secara detail lagi ya, boleh kepada Pak Ruben. Ya, halo. Ya. Selamat malam. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya yang basic sekali. Kenapa kompot itu dibuat ya? Mungkin kembali saya menambahkan sedikit. Kompot itu memang tadi sudah dijelaskan adalah buah-buahan yang kering ya, yang akan dijadikan minuman. Nah, kenapa dikeringkan? Karena sejarahnya ini kan ada dari Eropa di mana terdapat musim salju yang sangat dingin, tidak mungkin diproduksi, sehingga mereka menyimpan buah-buah kering itu yang dikumpulkan selama musim semi sampai dengan musim gugur dan akan digunakan pada musim dingin. Dan di sana pada saat musim dingin salju, maka udara itu kering. Udara itu kering dan memiliki kondisi yang bagus untuk mendinginkan dan mengeringkan
buah-buahan tadi, sehingga kompot yang aslinya di sana itu memang kering dalam kondisi yang bagus. Nah, kalau kita di Asia ya, seperti di Indonesia, memang panas. Panasnya terik, tetapi sebenarnya kita memiliki kondisi suhu yang eh, eh, lembab ya, cukup banyak hujan. Jadi pengeringan itu memang hati-hati. Kenapa saya mau berbicara seperti itu? Karena begini, di banyak tanaman buah-buahan yang digunakan, itu banyak senyawa-senyawa penting yang akan rusak pada saat eh, kalau pengeringannya tidak bagus. Contohnya vitamin C. Vitamin C itu sangat rentan terhadap panas, juga terhadap cahaya, juga kalau terkena langsung dengan oksigen yang tinggi ya, kasusnya seperti itu. Nah, kemudian senyawa-senyawa penting yang lain adalah antosianin. Antosianin ini boleh dikenal juga sebagai zat warna. Jadi sangat disarankan kalau kita mengkonsumsi makanan yang berwarna macam-macam, tapi bukan pakai pewarna sintetis ya. Nah, antosianin ini sangat penting. Dia memiliki sifat antioksidan yang tinggi, tapi juga rentan terhadap panas. Jadi kalau dijemur di matahari misalnya ya, dengan kondisi terik itu cepat rusak ya senyawa-senyawa tersebut. Nah, jadi kalau dia panas, kemudian kena cahaya matahari juga, cahaya itu ada cahaya yang seperti contohnya UV, itu akan merusak antosianin. Kemudian ada senyawa lagi yang ada yaitu senyawa asam elagik. Elagik ini juga sangat rentan terhadap panas. Nah, senyawa-senyawa tersebut yang paling rentan rusak pada saat dikeringkan. Oh ya, di mana itu ya senyawa-senyawa tadi berasal? Mungkin yang pertama di raspberry. Buah raspberry mengandung vitamin C, antosianin tentu saja karena dia berwarna merah. Kemudian senyawa asam elagik tadi. Di dalamnya juga ada mangan. Mangan akan memiliki manfaat yang baik untuk meningkatkan sifat-sifat dari antioksidan. Kemudian di angco itu selain dia pemanis, ada flavonoid yang sifatnya juga antioksidan. Dia juga memiliki vitamin B. Dari komposisi kompot yang tadi, angco menyumbang vitamin B yang paling tinggi. Vitamin khususnya vitamin B2 dan B3. Selain itu dia juga mengandung banyak mineral yaitu kalium, besi, dan kalsium. Kemudian jeruk nipis, vitamin C ada di dalamnya, kemudian ada limonen, ada flavonoid. Tapi di jeruk nipis sendiri sebenarnya ada minyak terbang atau atsiri. Ini juga bagus untuk sifat-sifat antioksidan. Tetapi pada saat pengeringan cenderung dia akan langsung hilang ya. Hilang dari jeruknya itu sendiri karena dia lepas ke udara. Itu dari jeruk nipis. Kemudian ada kismis yang mengandung banyak gula. Tentu saja memberikan efek manis juga ya seperti angco tadi. Dan dia juga mengandung banyak mineral seperti kalium, zat besi, dan juga ada senyawa penting yang ada di kismis atau anggur, yaitu resveratrol. Resveratrol ini sifat antioksidannya sangat tinggi. Banyak sekarang dihubungkan dengan sakit kanker untuk pengobatan kanker dan jantung. Ya, resveratrol itu senyawa yang sangat penting. Kemudian di dalam stevia tentu saja ada pemanis yang sifatnya memberikan rasa manis walaupun dia tidak memiliki atau memiliki indeks glikemik yang sangat rendah bahkan nol, jadi dia tidak memiliki kalori. Ya, itu daun stevia. Cranberry ini ada satu senyawa yang paling penting di dalamnya, yaitu proantosianidin. Proantosianidin di dalam cranberry adalah penyumbang sifat antioksidan yang paling bagus dari semua campuran buah-buahan yang sudah digunakan tadi. Nah, proantosianidin di dalamnya juga ada quercetin, myrcin, dan asam benzoat serta vitamin C. Dan bunga telang adalah memiliki sifat antosianin karena dia memiliki zat warna ya. Antosianin itu akan memberikan warna biru ke ungu ya. Itu sangat bagus digunakan untuk sumber-sumber
antioksidan. Nah, tentu saja sumber-sumber antioksidan yang lain tentu banyak ya yang terdapat di dalam kombinasi tadi. Nah, tetapi ingat yang terbaik dari semua yang tadi itu justru ada di mana? Di proantosianidin di dalam cranberry, kemudian antosianin di dalam raspberry dan bunga telang serta quercetin di dalam cranberry. Mungkin untuk senyawa-senyawanya saya nggak usah terlalu banyak ya Kak Gel karena nanti jadi pusing ya seperti itu. Tapi paling sedikit kita tahu antioksidan itu gunanya untuk apa? Untuk mencegah radikal bebas atau penuaan. Penuaan itu kenapa? Kita rasanya oh ya saya kan baik-baik saja. Tidak, sebenarnya dalam kondisi seperti sekarang ini, dalam kondisi sangat matahari yang sangat terik, kemudian polusi dari zat asap dan lain sebagainya itu memberikan sifat radikal bebas yang sangat tinggi. Tetapi ingat, di dalam tubuh kita memang kita juga memberikan suatu efek radikal bebas, yaitu yang muncul itu yang menyebabkan kita menjadi sakit. Ya, menjadi sakit di dalam tubuh kita gara-gara ada radikal-radikal bebas yang diproduksi dalam tubuh. Nah, ini yang kita coba jaga dengan mengkonsumsi antioksidan supaya radikal bebasnya itu ditangkal oleh si antioksidan dan kita tidak menjadi sakit gara-gara radikal bebas tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Gail. Baik, terima kasih banyak juga Dr. Ruben sudah memberikan penjelasan yang begitu rinci dan detail. Semoga pemirsa yang mengikuti bisa memahami dan bisa mengetahui bahwa ternyata banyak sekali keuntungan atau keunggulan yang bisa didapatkan dari kompot buah ini. Untuk itu, kita langsung saja ke Juan. Mungkin bagi Juan boleh tolong jelaskan sedikit cara menyajikan minuman buah kering ini. Mungkin beberapa pemirsa di sini baru masuk di Kamu Bisa kali ini. Boleh secara singkat, kemudian nanti kita akan menunjukkan cara menyajikannya melalui video. Jadi untuk cara menyajikan minuman kompot ini sangat praktis dan juga sangat gampang. Jadi yang pertama adalah kita menyiapkan gelas, kemudian kita mengambil. Jadi di dalam satu pouch itu terdapat 5 pack. Kita mengambil 1 pack dari kompot tersebut, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas, dan juga kita siram atau kita tuangkan dengan air panas sebanyak 200 ml. Kemudian kita bisa diamkan selama 5 menit, kemudian kita bisa konsumsi. Jadi caranya sangat praktis dan perlu kita ingat tidak perlu memasak karena ini hanya diseduh dengan air panas. Juan, untuk penjelasannya kita langsung saja mainkan video cara menyeduh atau menyajikan kompot buah kering ini.
kembali lagi dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, di mana kita masih membahas tentang kompot buah kering untuk pasar modern, sehat, lezat, dan menguntungkan. Kita sudah melihat bagaimana cara menyeduh kompot buah kering ini dan juga cara pembuatannya, di mana sudah dikeringkan kemudian dikemas oleh tim dari teman-teman Juan dan juga Ines. Untuk itu kita akan lanjut lagi bertanya-tanya tentang produk yang sudah dijual, di mana kalau boleh tahu kepada Juan, kira-kira berapa sih biaya produksi dan juga keuntungan yang kalian dapatkan setelah menjual produk kalian? Baik Kak, jadi untuk biayanya saya membagi menjadi dua. Jadi ada biaya produksi keseluruhan atau total dan juga per pouch-nya. Jadi untuk biaya produksi totalnya dari bahan utama buah-buahan dan juga packing itu ada di 878.000. Kemudian total pemasukan dari penjualan kami 83 pouch yaitu di 1.670.000 dan keuntungan bersih yang kami dapatkan di 1.241.000. Kemudian untuk harga per pouch-nya, untuk biaya buah-buahan dan juga packing kami membagi menjadi dua. Untuk biaya packing ada di Rp2.000 per pouch-nya dan juga untuk biaya bahan seperti buah-buahan itu ada di harga 8.500. Jadi total keseluruhan per pouch-nya atau biaya modalnya ada di 10.500. Dan kami menjual dengan harga 20.000 sehingga kami mendapatkan keuntungan sebesar 9.500 atau dalam persentasenya 90-an persen. Wow, jadi sebenarnya nggak terlalu mahal juga ya untuk membuat produk yang kalian buat beberapa waktu lalu. Jadi mungkin bagi para pemirsa yang tertarik boleh mencoba membuatnya di rumah, dan bila memang bisa dijual mungkin boleh coba dulu jual berikan ke teman, ke keluarga, dan kemudian boleh mulai produksi secara skala lebih besar. Berikutnya, untuk Ines, untuk kalian promosikan produk kalian, media apa yang kalian gunakan? Dalam memproduksi produk kami, Kak, kami paling utama menggunakan media sosial nih untuk membagikan poster produk kami. Di antaranya kami membagikan melalui grup-grup WhatsApp. Kebetulan kami adalah mahasiswa UNAI, kami bagikan ke grup angkatan kami, grup teman-teman kami, kemudian kami juga bagikan ke grup dosen ataupun ke grup alumni serta grup keluarga kami. Selain itu, kami juga membuat story di Instagram kami maupun di WhatsApp, serta pemasangan poster di beberapa tempat. Selain dari media sosial, kami juga mempromosikannya secara langsung nih Kak. Kami datang ke kantor-kantor dosen maupun rumah dosen untuk mempromosikannya. Selain itu, kami juga pergi ke beberapa tempat lain seperti kami pergi ke gereja untuk mempromosikan produk kami serta menjualnya. Dan kebetulan di UNAI sering ada event atau acara yang datang banyak tamu. Kami menggunakan kesempatan itu untuk mempromosikan produk kami. Seperti kemarin ada wisuda, kami promosikan di sana. Ada juga ISC dan juga Disnatalis. Dan saat itu penjualannya lumayan karena ada banyak tamu yang datang dan penasaran tentang produk yang dihasilkan oleh anak farmasi di Universitas Advent Indonesia. Begitu, Kak. Baik, terima kasih Ines. Jadi tentu untuk zaman sekarang ya, cara promosi terbaik adalah melalui sosial media, kemudian dari mouth to mouth, dan juga bisa melalui event-event yang ada. Jadi itu bisa juga digunakan bagi pemirsa yang mungkin mau coba memproduksi dan saat nantinya akan mempromosikan tentang produk yang akan dijual. Baik, kita akan kembali lagi kepada para narasumber ahli, di mana saya mau bertanya kepada Bu Titin terlebih dahulu, kira-kira siapa target pasar utama untuk kompot buah kering ini? Dan juga tadi ada pertanyaan yang bisa mungkin disambungkan di sini, apakah kompot buah kering ini juga bisa cocok untuk mereka yang mengidap penyakit diabetes dan juga kepada anak-anak? Baik, terima kasih Kak Gil untuk pertanyaannya. Kalau dibilang targetnya sebenarnya di semua kalangan ya, di semua kalangan dan jenis golongan usia. Di anak-anak bisa juga menjadi satu
produk atau sediaan yang bagus untuk bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Karena kenapa kadang-kadang agak sulit ya untuk memperkenalkan atau menyuruh anak itu makan buah. Ya dengan kompot ini tadi dengan diseduh bisa menggunakan air dingin, menggunakan air hangat juga bisa, sehingga cita rasanya jadi sedikit berbeda karena apa? Ada bermacam-macam campuran buah. Ya kadang anak-anak susah makan buah kalau satu atau dua jenis buah gitu ya, buah langsung. Terus kelihatannya banyak ya karena ini sudah dikeringkan sehingga lebih komposisinya eh, lebih seperti sedikit gitu ya. Padahal kandungannya sudah bermacam-macam itu untuk anak-anak. Untuk orang dewasa ini menjadi satu terobosan juga oleh karena apa? Ya sekarang zamannya sedikit berbeda dengan dulu. Mungkin untuk kalau buah utuh secara langsung harus dikupas, nggak semudah kalau sudah dalam bentuk diinstankan. Kemudian pertanyaan tadi Kak Gil bilang, gimana nih kalau untuk penderita diabetes? Ya memang untuk kompot buah kering ini memang perlu diperhatikan untuk dikonsumsi secara bebas untuk yang menderita diabetes. Tetapi di sini bisa dijamin ya bahwa yang sudah dibuat ini dengan 10 macam dan masing-masingnya per masing-masing buah dan bunga tadi yang digunakan dan biji-bijian itu sekitar 10 gram, jadi aman dikonsumsi. Jadi untuk mengkonsumsi kompot buah kering yang normalnya per hari 40-50 gram. Sedangkan ini yang dibuat per satu pack-nya itu hanya 10 gram. Jadi aman apabila satu atau dua pack per hari untuk dikonsumsi. Untuk yang contohnya menderita gula darah yang tinggi seperti itu. Begitu Kak Gelin. Baik, terima kasih Bu Titin untuk jawaban yang sudah diberikan. Jadi boleh untuk mereka yang mengidap diabetes dan juga sangat-sangat baik untuk anak-anak di mana mereka bisa dikenalkan tentang buah-buah, bahkan mungkin fruits yang dari cranberry dan lain-lain, goji berry yang mungkin jarang mereka dengar dan lihat, karena bagi saya sendiri untuk cranberry dan goji berry itu masih jarang ya untuk ditemukan. Jadi bisa dikenalkan kepada anak-anak supaya mereka bisa lebih mengetahui khasiat-khasiat yang baik dari berry-berry yang ada, selain mungkin yang mereka sering lihat strawberry ataupun blueberry. Berikutnya, saya ingin bertanya kepada Pak John Lee, bagaimana cara membangun branding yang baik atau yang kuat untuk produk ini? Dan kira-kira dibandingkan dengan produk makanan ringan lainnya, apa keuntungan dari kompot buah kering ini? Ya baik, selamat malam. Sebetulnya kompot buah kering ini jauh lebih unggul ya dibandingkan dengan konsumen yang mau membeli buah segar yang ada di pasar, karena pertama dia harus membutuhkan waktu, kemudian harus mengolahnya. Sementara kalau kompot buah kering ini kan sudah tersedia, hanya tinggal menyeduh saja. Ya, itu bedanya di sana. Dan kalau kita kaitkan dengan pola hidup masyarakat modern saat ini, ya mereka lebih senang dengan mendapatkan kebutuhan yang mereka perlukan itu dalam waktu yang sangat cepat dan mudah. Nah, ini salah satu yang bisa mereka dapatkan. Apakah mereka mengkonsumsi di kantor, di rumah, atau di mana saja, kompot buah kering ini akan menjadi sangat mudah ya untuk mereka dapatkan. Yang menjadi persoalan adalah memasarkan produk ini yang barangkali perlu dibuat propaganda yang lebih gencar ya, lebih gencar. Kalau saya lihat tadi dalam penyampaian dari Mbak Ines tadi ya, kalau dilihat sebetulnya segmen pasarnya masih di sekitar Unai ini ya, yang paling banyak ya. Jadi di teman-teman dosen ya lewat WA Group ya, kemudian teman-teman mahasiswa, kemudian tamu-tamu yang datang di kampus ya, kemudian ada acara-acara gereja dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita lihat ini masih di lingkungan kampus. Nah, kalau kita mau supaya membuat terobosan-terobosan baru, menciptakan segmen pasar yang lebih luas, kita harus berani untuk keluar mencari konsumen-konsumen yang baru. Karena saya melihat bahwa produk ini belum banyak orang yang melihat
ya, belum banyak yang dilirik sebagai potensi bisnis yang sangat luar biasa. Dan kalau dari pembahasan yang sudah kita ikuti sejak awal, sepertinya kompot buah kering ini wah luar biasa ya, luar biasa. Dan ini disajikan di berbagai acara ya. Setelah kita masuk ke restoran, ke rumah makan, ke hotel, atau di rumah kita sendiri, bahan ini mudah untuk kita sediakan dan mudah untuk diproses untuk mendapatkan sebuah kompot buah kering yang bisa langsung dikonsumsi. Bisa seduhan air panas, bisa seduhan air dingin. Nah, yang menjadi persoalan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerobos pasar yang lebih luas, ya, menerobos pasar yang lebih luas tentu dengan tadi sudah dikatakan ada promosi-promosi yang gencar ya lewat media sosial, kemudian membuat propaganda yang lebih apa namanya lebih menggaung ya sehingga orang akan mengenal lebih cepat ya. Persoalan sekarang adalah produk ini belum banyak orang yang kenal ya, walaupun sebetulnya sudah dari asalnya itu sudah banyak yang mengkonsumsi, tetapi di masyarakat Indonesia pada umumnya belum banyak yang mengkonsumsi kompot buah kering ini. Tetapi kalau kita mau membuat agar produksinya menjadi semakin besar, ya, penjualannya semakin meluas, kemudian juga nanti pendapatannya semakin tinggi, tidak ada cara lain yang bisa kita buat kecuali dengan melakukan promosi-promosi yang gencar. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Joni. Jadi ini adalah peluang yang baik bagi pemirsa yang ingin mencoba membuat ide ini sebagai ide bisnis, dan juga cara yang paling baik untuk melakukan pengenalan adalah melalui promosi. Berikutnya saya ingin bertanya kepada Pak Ruben, di mana boleh Pak Ruben bagikan bagaimana strategi penetapan harga yang tepat untuk produk ini? Baik. Mungkin ada satu sebelumnya ya, Kak Gil, yang mau saya komentari. Saya perhatikan ternyata produk ini belum dikasih nama. Dia adalah dried fruit compote, tapi nggak ada namanya gitu. Brandnya apa gitu ya. Mungkin tambahan tadi buat Pak John Lee. Ya ini memang saya baru perhatikan juga nih, nama khususnya nggak ada. Baiklah. Nah, untuk meningkatkan branding itu pasti butuh nama ya. Dan untuk penjualan tentu saja membutuhkan banyak strategi supaya keuangannya juga bagus ya. Kalau kita bicara produk, menjual produk kalau nggak untung, ya gimana ya gitu ya. Tentu saja kita akan cari yang keuntungan. Nah, di 100% kurang lebih saya pikir itu sangat masuk akal untuk buah-buah kering ini karena 100% itu sebenarnya mungkin masih belum dihitung biaya tenaga kerjanya. Kalau ini sekarang yang dijual anak-anak ini tentu saja memberikan pengenalan awal dengan harga 20.000. Tapi mungkin tadi Kak Ines juga sempat sebutkan ada beberapa yang dijual bisa mencapai sampai 30.000 juga tetap ada yang mau beli. Kenapa? Karena pada dasarnya karena mereka tidak menghitung tenaga kerjanya. Nah, kalau penjualan kompot ini tentu saja orang bisa saja membeli secara online ya. Contohnya buah-buah yang sudah kering mereka campur sendiri itu mungkin, tapi mereka harus beli beberapa jenis dengan jumlah yang banyak dan konsumsi mungkin hanya sedikit sehingga hitung-hitungnya jadi lebih mahal juga. Dan tidak semua bisa didapatkan dengan kondisi yang sangat baik ya. Dan produksi yang sudah dibuat ini saya menilai juga cukup bagus untuk diterapkan sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ya 100% sampai 200% sangat masuk akal dari modal dasarnya. Mungkin gitu Kak Gail. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali juga kepada Dr. Ruben sudah memberikan insight bagi pemirsa yang baru saja mungkin join di acara Kamu Bisa pada malam hari ini. Nah, untuk itu aku boleh minta jelaskan lagi dari Juan. Mungkin ada banyak yang baru masuk, boleh dijelaskan sekali lagi cara membuat atau menyimpan kompot buah kering tanpa bahan pengawet. Bagaimana caranya? Baik Kak, mungkin saya mulai dari cara pembuatannya dulu. Jadi untuk
Cara pertama, tahap pertamanya adalah kita menyiapkan buah-buahan terlebih dahulu. Buah-buahan segar kita siapkan, kita sortasi basah, kita memisahkan dari kotorannya, dari daun dan juga memastikan dia bersih. Kemudian kita melakukan pencucian. Jadi kita melakukan pencucian di air yang mengalir secara cepat saja, tidak usah direndam. Kemudian kita tiriskan, dan setelah kita tiriskan ada masuk ke proses rajangan. Tapi ada beberapa buah yang tidak perlu untuk dirajang. Contohnya adalah lemon, kita harus iris tipis supaya memudahkan dalam proses pengeringan. Namun buah yang lainnya tidak perlu, jadi kita mengeringkan dengan ukuran atau bentuk yang sama. Kemudian setelah kita melakukan proses perajangan, kita masukkan ke dalam oven, seperti yang saya sudah katakan tadi, dengan suhu 50 derajat Celcius. Dan untuk waktunya, ini Kak agak berbeda, jadi setiap buah itu memiliki waktu pengeringan yang berbeda, karena buah-buahan ini pun memiliki kandungan air atau kadar air yang berbeda-beda. Semakin banyak kandungan atau kadar air, semakin lama juga proses pengeringan dari waktu pengeringan di oven tersebut. Jadi kita harus sering mengecek oven tersebut sehingga memastikan untuk kekeringannya apakah sudah layak atau baik untuk dikonsumsi. Dan juga untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara dia awet tanpa adanya pengawet. Jadi dengan proses pengeringan itu, maka kadar airnya pun kita mengurangi kadar airnya, sehingga proses untuk pembusukan atau menjadi rusak itu akan lebih lama, dan juga buah akan tetap layak dikonsumsi dan masih tetap baik. Dan juga Kak, dalam proses packingnya kita mengusahakan kita mengusahakan packingan yang kedap akan udara, sehingga menjaga produk tersebut tetap baik dan layak dikonsumsi. Baik, terima kasih banyak Juan untuk penjelasan yang sudah dibagikan. Semoga para pemirsa yang baru datang boleh dicatat dan mungkin boleh dicoba di rumah masing-masing. Berikutnya kepada Ines, boleh dijelaskan juga kepada para pemirsa yang baru join apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat kompot buah kering ini. Dalam pembuatan kompot ini, Kak, kami menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan kami, khususnya yang ada di laboratorium kami, di mana untuk kayak rajangan, untuk wadah-wadah, kami menggunakan alat-alat yang ada di tempat tinggal kami masing-masing, pribadi kami. Kemudian dalam pengeringan, kami membutuhkan oven, dan oven itu tersedia di laboratorium kami. Demikian juga dengan timbangan, kami menggunakan timbangan digital, itu adalah timbangan yang ada di laboratorium kami. Setelah itu, kami membutuhkan alat dalam pengemasan, yaitu sealer, sehingga produk itu bisa dikemas di dalam plastik kedap udara dan di-seal, sehingga udara tidak masuk dari luar ke dalam. Dan kami menggunakan sarung tangan dan juga alat sanitasi untuk memastikan selama produksi produk kami tetap dalam keadaan bersih. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih banyak Ines untuk penjelasan yang sudah dibagikan. Semoga pemirsa juga bisa mencatat tentang alat-alat apa saja yang bisa digunakan. Terlebih sudah dijelaskan bisa digunakan apa saja yang ada di rumah. Jadi boleh dicoba dan mungkin boleh dibagikan kepada tim Hope Channel Indonesia agar bisa dibagikan kepada pemirsa lainnya. Untuk itu saat ini kita akan langsung saja masuk ke dalam satu video mengenai uji ilmu kamu bisa. Kayaknya pupuk dari buah kering ya? Nggak tahu, kayaknya pupuk ya? Kompos. Skincare. Oh jelas, saya nggak tahu tapi kayaknya minuman deh. Apa ya? Jeruk kayaknya, yang sering ada kering-keringnya. Apa ya? Apel. Wah, jadi minuman. Jeruk. Jeruk? Atau
Seperti PAM, seperti PAM. Buah yang sudah dikeringkan sudah tidak ada lagi. Salah dong. Tahan lama. Saya pikir waktu simpannya bisa lebih lama karena sudah dikeringkan. Tahan lama dan mudah distribusi kayaknya. Tahan lama dan mudah didistribusikan. Minuman. Minuman atau hidangan penutup. B. Minuman atau hidangan penutup. Minuman. Saksikan Kamu Bisa. Karya Mulia. Bisnis luar biasa. Hanya di Hotmail Indonesia. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, kembali dengan pembahasan mengenai kompot buah kering. Di mana saat ini sudah beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Untuk itu saya mau meminta para narasumber ahli untuk membantu menjawabnya. Di sini pertanyaan pertama adalah, di era serba cepat ini, menurut Bapak atau Ibu, seberapa besar sih potensi cemilan sehat dan praktis seperti kompot buah kering di pasar modern? Mungkin boleh dibantu dijawab oleh Pak John Lee. Bisa ulangi lagi pertanyaannya? Di era serba cepat ini, menurut Pak John Lee, seberapa besar potensi cemilan sehat dan praktis seperti kompot buah kering di pasar modern? Oh ya, jadi sebetulnya sudah disampaikan tadi ya, memang sebetulnya kompot buah kering ini sangat potensial, tapi minim dalam promosi, ya, minim dalam promosi. Sehingga kalau kita mau supaya produk ini bisa ditawarkan di pasar-pasar modern, maka upaya-upaya propaganda yang sangat gencar itu harus dilakukan. Dan dengan cara demikian, maka kita mampu menciptakan segmen pasar yang lebih banyak, sehingga produk yang kita tawarkan bukan hanya terbatas pasarnya, tapi juga bisa meluas. Ya. Dan kalau sudah sampai meluas, berarti menuntut kita untuk bisa memproduksi dalam skala yang lebih besar. Dan ini yang akan membuat kita bisa meraih keuntungan yang lebih rasional. Kenapa? Karena memang kalau seperti yang dijelaskan tadi, masih terbatas pada penggunaan alat misalnya yang milik tunai katakanlah. Kalau dalam analis ekonomi ini tidak benar ya, karena memang harus menyediakan sendiri kalau seandainya dia akan menjadi seorang pengusaha mandiri. Maka kita bisa menghitung misalnya berapa biaya bahan baku yang diperlukan, berapa besar nilai peralatan yang kita akan gunakan, lalu berapa depresiasi dari setiap item alat yang akan kita gunakan. Kemudian tadi juga yang sudah disampaikan Pak Ruben, harus kita menghitung tenaga kerja yang akan bekerja. Baik tenaga kerja yang bekerja langsung, misalnya yang langsung menangani mengumpul bahan baku, kemudian mengeringkan, kemudian mengolah, itu harus dinilai nilai ya katakanlah gaji mereka itu harus dihitung ya. Belum pada biaya pemasaran ya. Kemudian sampai kepada pengemasan dan sebagainya. Jadi memang menghitung secara cermat berapa besar keuntungan harus kita masukkan yang item-item yang sudah disampaikan tadi. Jadi per item bahan baku, per item alat yang digunakan, kemudian depresiasinya, kemudian biaya pengepakan, biaya untuk pemasaran dan lain-lain. Itu harus kita buat sedemikian rupa sehingga pada waktu kita akan masuk ke pasar yang lebih luas, ya kita pasti akan menikmati keuntungan yang besar. Dan bisnis makanan dan minuman seperti ini dalam analisis-analisis yang umum biasanya 50% diantaranya sudah merupakan keuntungan bersih. Oleh karena itu kalau kita benar-benar bisa menghitung secara baik, mungkin akan lebih dari 50%. Dan ini sangat kuat. Produk yang langka, yang belum banyak dikenal oleh khalayak ya. Dan kalau ini kita membuat
penetrasi pasar atau terobosan-terobosan di pasar, saya kira konsumen akan menjadi sangat banyak. Hanya saja yang tadi seperti yang Pak Ruben sampaikan benar sekali, jadi perlu ada nama untuk mudah mengingat. Ya. Misalnya kompot buah kering atom atau apa ya, atom itu kan orang langsung tahu, oh itu berarti sebuah benda yang luar biasa. Atau nama-nama yang mudah untuk bisa diingat oleh konsumen sehingga ketika mereka ingin untuk membeli, mereka langsung ingat, oh yang buah itu atau minuman itu ada di tempat mana, dan mudah mereka untuk mendapatkannya. Selain dengan promosi-promosi lewat media sosial. Demikian. Terima kasih banyak Pak Joni untuk jawaban yang sudah dibagikan. Semoga memuaskan kepada pemirsa yang bertanya. Saat ini saya ingin bertanya pertanyaan terakhir kepada mungkin Ibu Titin, boleh dijawab secara singkat saja. Kira-kira menurut Bu Titin, apakah minuman ini bisa membantu orang-orang yang sekarang menjalani diet, terlebih kepada mungkin wanita-wanita zaman ini yang mau melakukan diet, apakah ini bisa membantu dan apakah ada expiry date-nya? Oke, terima kasih Kak Gail. Memang betul sekali ya. Dry food comfort ini sebenarnya sangat cocok untuk kita yang sedang melakukan diet, karena bila sudah dihitung kandungan kalorinya berapa, kemudian nutrisinya apakah bisa mencukupi. Jadi bisa saja kita pada pagi hari minum dry food comfort ini, jadi tidak usah mengkonsumsi yang karbohidrat tinggi seperti itu. Dan apakah ada expiry date-nya? Terkait expiry date untuk dry food comfort yang sudah dibuat, saya coba lihat masa simpannya itu dibuat di sekitaran bulan Januari. Di bulan sekarang ini di bulan Mei sudah 5 bulan, kondisinya masih tetap bagus ya, ditaruh di tempat tidak banyak terbuka udara, kemudian terlindungi dari sinar matahari. Jadi di 5 bulan, karena ini adalah proyek yang baru sekali untuk dry food comfort ini, 5 bulan masih bagus dikonsumsi. Walaupun di penjualan ditulisnya batas waktunya 3 bulan ya, tetapi sampai saat ini sudah 5 bulan, kita coba masih bagus produk. Baik, terima kasih banyak Bu Titin untuk jawabannya. Karena waktu kita terbatas, untuk itu saya mau minta kepada para narasumber untuk memberikan closing statement. Untuk itu saya mengundang pertama-tama kepada Juan untuk memberikan closing statement-nya. Baik, mungkin untuk closing statement dari saya bahwa dengan kita meminum minuman atau mengonsumsi buah-buahan secara teratur seperti dry food comfort ini dapat membantu kita dalam menangkal radikal bebas dan juga menjaga tubuh kita tetap sehat. Namun pastinya di zaman modern ini, apalagi kita anak-anak muda semuanya, kita membutuhkan sesuatu yang praktis, cepat, dan juga yang pastinya bermanfaat untuk kita. Dan bisa saja kita mencobanya di rumah karena ini adalah suatu hal yang sangat mudah dan juga semua bahannya ada tersedia di sekitaran kita dan cara pembuatannya juga bisa kita lakukan di rumah. Jadi ayo kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan cara yang praktis, mudah, dan niat. Berikutnya kepada Ines, dipersilahkan. Produk dry food comfort antioksidan yang kami buat bersama mungkin banyak kekurangan, namun ini merupakan langkah awal kami untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Dengan mendengarkan tanggapan dari narasumber ahli yang lain, saya mendapat banyak insight bahwa kalau dikembangkan produk ini dapat menjadi suatu produk yang bisa sukses. Teman-teman yang lain yang menonton bisa juga memulai produk masing-masing, walaupun masih sederhana sekarang, namun kalau terus dikembangkan, terus diubah, terus diperbaiki, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa ke depannya. Terima kasih banyak Ines untuk semangat yang sudah diberikan kepada para pemirsa. Berikutnya kepada Dr. Titin. Baik, saya seperti biasa ya, mau kasih pantun nih. Kurma manis dari Arab sana. Cakepnya mana Kak Gil? Cakep, oh dimatiin. Cakep. Campur kismis terasa legit. Cakep. Kompot buah kering memang istimewa. Cakep.
sehat dan lezat di setiap gelasnya. Wow, terima kasih Bu Titin untuk pantun yang sudah diberikan di setiap program Kamu Bisa. Saat ini kepada Pak Ruben, jangan gugup ya Pak Ruben karena harus membalas dengan pantun. Gitu. Harus pakai pantun juga ya. Nggak harus sih. Oke. Baiklah, campur aja. Yang pertama, kompot bukan sekedar minuman. Kompot memiliki simfoni rasa dan kesehatan di dalam setiap tegukannya. Cakep. Minuman nikmat, jiwa pun bahagia. Mari berusaha mendapatkan manfaat dan sejahtera dengan bisnis kompot. Terima kasih Kak Gel. Pak Ruben. Kalau Pak Ruben berarti dari puisi ya. Sekarang kepada Pak John Lee, boleh memberikan closing statement? Baik, kompot buah kering, ide bisnis yang sangat menjanjikan, mudah dikerjakan, dan memiliki potensi pasar yang sangat luas. Kalau Ines dan Juan bisa, maka kalian pemirsa pun pasti bisa. Terima kasih banyak untuk semangatnya dari Pak John Liwaran. Untuk itu, pemirsa tidak terasa sudah lewat 1 jam, kita bersama-sama membahas mengenai kompot buah kering. Untuk itu saya mengucapkan baik terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan program Kamu Bisa, terlebih kepada para narasumber ahli dan juga praktisi yang sudah memberikan banyak insight pada malam hari ini. Jangan lewatkan untuk tayangan Kamu Bisa setiap Selasa pukul 7-8 waktu Indonesia Barat, di mana tentunya kita akan membagikan lebih banyak ide bisnis yang menarik. Untuk itu saya Gaylin bersama dengan seluruh kru Hope Channel yang bertugas pamit undur diri. Untuk itu kami akan bertemu lagi di minggu depan dan akan memberikan semangat di mana kamu bisa. Karya mulai bisnis luar biasa.